Selamat datang di sesi keempat modul pelatihan untuk menggunakan software Ecotech untuk kalkulasi beban AC bangunan. Sesi tiga kita sudah melakukan setting terhadap iklim maupun kulit bangunan dan aktivitas yang terjadi di dalam ruangan. Nah, di sesi keempat ini kita akan melakukan kalkulasi untuk kemudian melihat berapa sih beban AC yang terjadi atau berapa beban AC yang harus ditanggung oleh sistem AVAC yang nanti akan kita gunakan di ruangan ini. Kita akan menggunakan model yang sama, kemudian setelah semua setting sudah dilakukan dengan modul-modul sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya, kemudian kita ke sini ya untuk mengkalkulasi thermal, beban AC-nya kita ke calculate, kemudian ke thermal analysis, kita klik. Akan muncul jendela seperti ini. Dia akan nanya, apa yang mau kita kalkulasi? Apakah temperatur? Apakah losses and gain? Losses and gain ini artinya kita mau melihat eh, panas paling banyak yang masuk atau keluar dari dalam ruangan kita itu dari faktor apa. Jadi ya bersama seperti di Sephira, kita mau lihat apakah faktor dari dindingnya, jendelanya, ataukah faktor apa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kita bisa menghitung space load, nanti kita akan di sini. Kita juga bisa menghitung thermal comfort dan comparative data. Nah, untuk menghitung AVAC kita ke sini ya, di space load, kita klik, kemudian kita next. Nah, kalau kita punya satu ruangan yang sudah dikondisikan dan kita mau hitung beban AC-nya berapa, maka akan muncul seperti ini. Great, you have one zone matching your calculation requirement. Satu zona yang di heated or cooled, kemudian satu zona yang passive zone, dan satu zona yang tidak ada okupansinya, yaitu atap tadi ya. Passive zone ini yang outside ini ya tadi ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita oke, akan muncul seperti ini. Interzonal agencies and overshadowing should now be updated. Jadi interzonal agencies itu dia akan memeriksa surface yang berdempelan itu antara satu dengan yang lain itu punya material yang sama atau enggak. Tadi ya, ceilingnya si auditorium dengan ceilingnya si roof itu sama enggak materialnya. Kalau nggak sama, nanti akan muncul error. Ada muncul error window dan kita harus perbaiki untuk kemudian nanti dikalkulasi ulang. Kemudian overshadowing ini untuk menghitung seberapa banyak panas yang dari iklim ya, panas dari iklim yang jatuh di permukaan kulit bangunan kita dan berapa besar halangan yang terjadi akibat dari misalnya shading, adanya tetangga, adanya pohon dan sebagainya yang ada di outside zone tadi. Nah, ini jangan langsung recalculate, jangan langsung oke, tetapi ke setting dulu. Kita ke bagian setting. Nah, ini akan dilihat. Yang pertama, surface samplingnya. Kamu mau seberapa akurat dia ngitung? Untuk tadi ya, misalnya dempelan ada dua surface yang saling dempet, itu mau ngeceknya seberapa akurat. Semakin akurat, semakin butuh waktu yang lama. Ya, saran dia ada di range yang warna biru ini. Nah, kalau Anda hanya mau coba-coba di pertama, silakan pakai yang paling rendah di sini misalnya. Nah, ini paling rendah ya. Kemudian kita next. Kemudian ini sama adjacent surface, dia akan ngitung seberapa detail begitu ya pertemuan antara surface. Nah, kita pakai sama, kita pakai yang paling ya. Kita juga bisa ini ya, ngisi di sini misalnya. Oke, mau pakai ya segini oke lah. Kemudian kita next. Nah, ini yang kaitannya dengan shading mesh atau overshadowing tadi ya. Perform detail shading calculation. Nah, ini kita bisa milih mau full, sangat detail, high, medium, atau low. Ya, saya tidak sarankan menggunakan yang low, minimal teman-teman menggunakan yang medium. Ya, menggunakan
Kalau mau paling detail ya pakai yang full ini ya. Tapi karena untuk ya, kebutuhan ini kita pakai yang medium dulu saja, enggak apa-apa supaya enggak terlalu lama gitu ya. Kemudian kita centang yang use fast calculation method supaya nanti dia ngitungnya dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Kemudian kita next, akan muncul window seperti ini ya. Sampling grid setnya sekian, agencies-nya toleransi sekian, itu mau ganti juga boleh, misalnya mau jadi 400 misalnya ya. Kemudian kita mau kalkulasi ulang volume bangunan juga boleh, bisa dicentang, bisa juga enggak. Kemudian overshadowing kita oke, kita mau pakai yang gini ya, nggak terlalu kencang tapi juga jangan terlalu lambat ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal pencet oke. Nah, ini dia sementara ngitung nih, kalau kita lihat di bawah ya. Kalau ada error, nanti ada window yang muncul menunjukkan bahwa, oh ini ada error nih. Nah, nanti kita lihat errornya apa. Nah, ini berarti tidak ada error. Tidak ada error dan sudah muncul ini ya, ini hasilnya ya. Jadi kita mau lihat monthly load. Kita mau lihat tadi mana tadi? Kita mau lihat monthly load discomfort tadi ya. Kemudian kita mau lihatnya semua zone yang auditorium atau roof zone juga dua. Atau kita mau hanya lihat auditoriumnya saja. Berapa sih beban AC-nya auditoriumnya saja. Toh yang roof kan kita nggak pakai AC ya. Kita klik. Kemudian kita mau pakai oke, flat comfort ini oke, cukup pakai kita pakai default aja nggak apa-apa ya. Flat comfort degree hour saja nggak apa-apa, cukup. Nanti lebih detail kalau diperlukan kita buat modul sendiri lagi membahas ini lebih detail begitu ya. Nah, tapi ini hasilnya. Nah, ini ya. Hasilnya ini. Zonanya auditorium, operationnya kayak gini. Tadi kita udah setting ya. Termostatnya sekian. Ini ya. No heating. Ya, ya kita di tropis ya. Jadi tidak ada pemanasan itu ruangan itu nggak ada ya. No heating. Cooling, beban pendinginan paling tinggi itu di jam 12 tanggal 1 Januari. Dengan angka berapa? 27.964 watt. Ini beban pendinginan paling tinggi. Ya, kalau mau lihat lebih detailnya itu ada di sini ya. Nah, ini detailnya ya. Januari itu bulan berapa, Februari berapa dan seterusnya tiap bulan total dalam satu tahun itu berapa dan per meter perseginya berapa. Ini prinsipnya hampir sama seperti Sephira, tetapi di sini lebih detail ya angka per bulannya berapa, totalnya berapa. Kalau Sephira kan langsung muncul ininya ya, max cooling load-nya saja berapa. Nah, keunggulannya kalau Sephira itu otomatis dia akan menghitung beban AC berdasarkan maksimum cooling load. Ya, jadi misalnya pokoknya saya harus lari sampai kecepatan 150 km per jam. Dia akan ngitung itu saja. Yang kemudian kita akan milih, oke, kalau untuk bisa lari 150 km per jam, kamu harus pakai Ferrari misalnya. Ini juga sama, oke, kalau untuk cooling sampai segini, berarti you harus pakai AC dengan sekian PK. Nah, sedangkan di Ecotech itu kita bisa milih apakah mau pakai maksimum cooling ataukah mau pakai average cooling. Average cooling itu artinya nanti kita akan rata-rata dalam satu tahun itu cooling load-nya jadi berapa sih, gitu ya. Nah, kelemahannya average cooling adalah ketika kita menggunakan average cooling, maka pada saat maksimum cooling, AC-nya itu akan kerja mati-matian terus-menerus untuk mendinginkan ruangan. Ya, jadi kayak tadi ya, harusnya pakai 4 PK, tapi kita hanya pakai 2 PK, ya berarti 2 PK ini kan harus kerja keras ya, kerja keras untuk mendinginkan ruangan tersebut. Tapi kalau kita pakai 4 PK ya kerjanya santai ya. Dia nyala 1 jam, oke udah suhunya udah sampai yang kita butuhkan. Tapi kalau kita pakai 2 PK, ya itu dia akan kerja terus karena suhunya nggak nyampe-nyampe ya. Jadi makanya kalau di
AC yang kita kenal itu pakai BTUH, British Thermal Unit per Hour, ya. 1 PK itu kan 9.000 BTUH, ya 9.000. Artinya AC ini itu mampu untuk mendinginkan sebuah ruangan dengan beban segitu. Ya. Tapi kalau bebannya itu ternyata 2 PK, 18.000, kita pakainya hanya 9.000, berarti 9.000 ini kan harus gaspol terus ya untuk sampai 18.000. Dan nggak nyampe-nyampe ya karena susah gitu ya, karena susah. Ya. Tapi kalau dia kita pakai yang 2 PK ya gampang, dari itu naik sampai 18.000. Ya, jadi ini angka yang bisa kita dapat dari hasil kalkulasi untuk beban AC-nya. Ya, kita mau lihat yang lain, misalnya saya mau lihat ya, apa bagaimana faktor panas yang masuk keluar di auditorium saya. Oke, kita pilih yang zone-nya tetap yang auditorium. Kemudian di thermal calculation-nya ini kita pilih jangan monthly load discomfort, tapi kita pilih misalnya saya mau lihat passive gain breakdown-nya. Saya mau lihat mana faktor yang paling tinggi yang mempengaruhi panas di dalam ruangan. Kita klik passive gain breakdown, kemudian kita calculate. Ini kan pas salam 1 tahun ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Masih misalnya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat di grafik di atas, ya ini misalnya saya turunkan sedikit. Oke. Kita lihat grafik di atas di sini, ini semuanya di angka positif ya. Positif itu artinya dia hanya berkontribusi menambah kalor, menambah panas dalam ruangan. Kalau grafiknya di bawah sini, itu berarti negatif, artinya kalor itu keluar dari dalam ruangan. Gitu ya. Jadi kalau grafiknya di bawah, berarti ada kalor yang keluar. Kalau grafiknya di atas seperti ini kan garis nolnya di sini ya. Nah, kalau grafiknya di atas ini berarti kalornya itu bertambah di dalam ruangan. Nah, kita lihat angkanya di bawah. Nah, Gains breakdown auditorium dari tanggal 1 Januari 31 Desember. Kita lihat sini ada tabel, ada kolom losses, ada kolom gain. Losses ini berarti yang keluar dari dalam ruangan, kalor yang keluar dari dalam ruangan. Gain artinya kalor yang bertambah, masuk dan bertambah di dalam ruangan. Kalau kita lihat di sini losesnya 0% semua ya, ya karena kita di tropis ya. Ya. Panas pasti akan terakumulasi di dalam ruangan. Kita lihat pertama faktor fabric. Fabric itu apa? Itu yang masuk lewat material yang tidak transparan, dinding kayak gitu-gitu ya. Fabric 10%. Berarti kontribusi panas yang masuk dari dinding itu hanya 10% dari total kalor atau total panas yang terjadi dalam ruangan. Ya. Sol air. Sol air itu artinya yang masuk secara ventilasi, tingkat kebocoran, kemudian tadi ya cracking udara yang masuk dalam ruangan dari kita buka pintu, buka tutup pintu gitu ya. Itu hanya 5,5%. Solar ini yang panas yang masuk dari jendela bidang transparan itu hanya 0,1 ya karena tadi kita pakai kacanya bagus ya. Kacanya UV value-nya bagus, SC-nya juga bagus banget, SHGC-nya juga bagus banget ya. Kemudian dari ventilasi 10%. Nah, ternyata biang keladi paling besarnya itu di sini, di internal gain-nya. Ya, tadi ya, manusia, aktivitas manusia, dan peralatan di dalam ruangan. Ya. Nah, ini itu sulit, ya, sulit untuk kita apa namanya, sulit untuk kita handle, ya, karena kan kaitannya dengan orang kan nggak bisa ya kita maksa gitu ya, kita maksa itu nggak bisa. Oke, begitu ya. Jadi sulit kalau internal zone ini ya, misalnya masa kita harus membatasi
ruangan ini hanya boleh dipakai oleh 150 orang. Ah, misalnya kayak gitu kan nggak bisa. Kita juga nggak bisa membatasi yang pakai ruangan ini harus pakai celana pendek dan baju kaos misalnya. Ah, itu kita juga nggak bisa batasi. Atau misalnya yang pakai ruangan ini hanya boleh nyalakan lampu separuhnya saja misalnya. Itu nggak bisa ya, sulit ya, sulit. Gitu. Jadi faktor internal ini sulit sekali untuk dikendalikan. Ya, yang bisa arsitek kendalikan adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan ini, fabrik, sol air, kemudian solar, dan juga ventilation. Ini kita bisa bermain-main di sini ya. Tadi mengatur U value, mengatur SHGC, mengatur tingkat kebocoran gitu ya. Itu bisa kita mainkan di sana. Tapi faktor internal zone ini cukup sulit ya. Nah, kembali ke ini ya, kembali ke beban AC. Nah, seperti ini ya. Bagaimana cara mengkonversi beban AC ini menjadi PK? Nah, ini yang paling penting ya. Nah, untuk mengkonversi menjadi PK akan saya sampaikan di sesi terakhir nantinya. Demikian untuk sesi 4. Kita jumpa lagi nanti di sesi kelima atau sesi terakhir.